quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, yang saya hormati Sohibul Bait mana? Oh, Pak Haryadi dan keluarga. Kemudian yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, keluarga besar alumni SMP Muhammadiyah 1, istilahnya Simpon ya istilahnya. Dulu namanya Jalan Simpon. Oh, Jalan Simpon, sekarang masih. Baik, alhamdulillah. Saya tadi kebablasan dikit. Ya, tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah di waktu yang terbaik, yaitu waktu duha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja." Jadi kalau Allah bersumpah dengan objek tertentu, itu berarti pada objek itu ada banyak manfaat. Misal wadduha, waktu apa di situ? Waktu duha. Berarti ada manfaat di saat waktu duha. Lalu misalnya lagi wal fajri, waktu fajar, berarti ada manfaat di saat kita berada di waktu fajar. Makanya Allah jadikan objek-objek tersebut sebagai sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya sebagian sudah mengenal, sebagian saya belum mengenal. Maka di awal saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair jalanallahu minal 'aidina wal faizin. Bahasa Arabnya panjang, terjemahannya singkat. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Bapak Ibu, tema kita ini yang ngasih tema ini Bu Ana ini. Temanya nggak tahu kenapa tema ini yang dipilih. Judul temanya adalah untuk apa sisa umur kita. Ini tema ini bukan untuk Bapak Ibu saja para alumni Simpon, tapi tema ini juga buat kita yang hadir di sini semua. Bapak Ibu kenal Pak Safi ya, almarhum ya? Nah, itu juga teman saya gitu. Jadi pas saya takziah, Bu Ana cerita ini, Bu Ana takziahnya malam ya. Saya paginya ya. Kebetulan beliau teman istri saya di Busati. Jadi Bapak Ibu, saya yakin di antara kita ini ada yang sudah mendahului kita ya. Coba di keluarga besar alumni udah berapa yang mendahului? Udah banyak ya. Sudah lupa ya. Ada 10 lebih, ada 20 lebih. Belum ada ya. Nah, kira-kira siapa berikutnya ini? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu. Karena kalau panggilan malaikat maut itu tidak berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad, yang duluan huruf apa? Bisa jadi Abdul Hakim, bisa jadi Ana Fatona. Ya. Aman. Ya. Tapi memang panggilan malaikat maut itu tidak berdasarkan abjad dan juga tidak berdasarkan usia. Bahkan tren sekarang itu usia kematian rata-rata 50 tahun. Rata-rata. Kalau di Indonesia itu usia harapan hidup orang Indonesia rata-rata 75
70 tahun. Ini ada 70? Belum? Ada yang 60? 60 berapa Pak? 60? Pas? Nggak bisa ditawar nih? Oh Desember ya? 63 Pak Edi namanya. Makin mendekati 70 harus hati-hati karena usia harapan hidup orang Indonesia itu 70-an. Kalau usia hidup harapan orang Jepang itu 80-an ya. Tapi saat ini rata-rata usia meninggal di masyarakat 50-an. Oh. Jadi di sini udah pada lewat 50-an ya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, jadi baru saja kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah pertanyaannya, apa setelah Ramadan? Lalu Ramadan yang sudah puluhan tahun kita lakukan, apakah sudah mampu menjadikan kita ini orang yang makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan kurang taat? Atau jangan-jangan tetap taat tapi nggak ada peningkatan? Tapi kalau saya lihat di sini rata-rata ini udah aliran putih semuanya. Ya Pak ya? Sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah meninggalkan dunia hitam. Putih semua ya. Sudah aliran putih. Ada yang jenggotnya putih, rambutnya putih. Kalau saya rambut tidak ada. Hanya jenggot saja yang mulai memutih ya. Karena sudah 50 ya. Sampai 50 ya. Jadi Bapak Ibu, makanya kata para ulama, uban itu tanda untuk zikrul maut. Maka dalam Islam itu uban boleh nggak dicabut? Nggak boleh. Uban itu nggak boleh dicabut. Karena kata para ulama, uban itu sebagai pengingat bahwa kita ini sudah hampir mendekati kematian. Karena rata-rata orang berubah itu 40 ke atas, 50. Kalau 30, 40 yang uban baru rambut. 40 ke atas, 50 turun dari rambut, ubannya ke kumis dan jenggot. Menurun lagi ubannya ke apa? Pokoknya biasanya ubannya mulai merata ke seluruh tuh. Nah itu Bapak. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begini. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qulu liqabulil amali asyadda ihtimaman. Ini Bapak Ibu diingat-ingat. Qulu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amal. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jadilah kalian ini orang yang lebih memperhatikan, lebih perhatian kepada liqabulil amal, diterimanya amal daripada sekedar beramal. Ini usia-usia kayak kita ini usia-usia udah harus memperbanyak sahur. Kalau amalnya sudah banyak, tinggal kita mikir-mikir, ini kira-kira hidup puluhan tahun, amal soleh puluhan tahun, diterima apa enggak ini pahala kita? Gak ada yang tahu. Tapi paling tidak ada tanda bahwa amal soleh orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu, orang itu senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Saya lihat di sini istiqomah ya, insyaallah ya. Insyaallah. Karena wajah-wajahnya sudah wajah-wajah sahdu. Coba ya.
wajah-wajah syahdu, matanya sudah mata-mata tawaduk ya. Iya, udah gak bisa ngotot tuh. Mata-mata tawaduk. Kadang-kadang malah matanya udah ada yang merem, alias pakai kaca mata. Kalau nggak kacamata ya hilang tuh, nggak kelihatan. Terus juga ya secara kecepatan, kekuatan juga sudah mulai menurun. Tapi saya yakin dalam urusan makan masih kuat kayaknya. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi begitu kata Imam Ali, perhatian kepada urusan bagaimana amal kita ini sudah diterima oleh Allah atau belum. Maka tanda diterima itu kalau dia bisa melanjutkan ketaatan, dia istiqomah. Kalau kemarin puasa Ramadan, maka sekarang diganti dengan puasa sunnah. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Mana yang diperbolehkan bayar puasa Ramadan dulu atau Syawal dulu? Sebenarnya tidak ada larangan. Mau qada Ramadan dulu atau mau Syawal dulu tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan, maka hal itu boleh. Hanya saja sebagian ibu-ibu itu biasanya khawatir, Pak, kalau saya bayar utang duluan, nanti Syawalnya enggak kebagian. Karena wanita ada hari-hari dia tidak berpuasa. Kan utang puasanya banyak tuh, ada yang 7 hari, 9 hari itu ya, ada yang 10 hari. Nggak tahu yang 2 pekan ada yang enggak. Nah itu sebagian wanita tuh begitu. Ya. Kalau laki-laki nggak ada persoalan. Begitu Ramadan selesai, bisa langsung puasa sunnah Syawal. Cuma ada keistimewaan Bapak Ibu. Kalau Ramadannya sudah selesai, dilanjutkan dengan puasa Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa 1 tahun. Man shoma Ramadana, terus wa atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shoma dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang puasa 1 ya. Jadi silakan saja mana duluan, tidak ada yang dilarang. Ya, yang penting mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, apa tanda Ramadan orang itu diterima? Tanda yang kedua, orang itu penuh harap untuk bisa beramal soleh berikutnya dan penuh rasa takut kalau amal soleh yang kemarin dilakukan gak diterima. Maka dilihat dalam surah Mu'minun ayat 60 itu, walladzina yutuna, yaitu orang-orang yang dia telah memberikan ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka diberikan dan hati mereka itu penuh rasa takut. Lalu kemudian annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha ketika menanyakan ayat ini kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini, orang yang takut dalam ayat ini, hatinya takut itu apakah dia yashrabunal khamra wa yasrikuna wa yaznun? Apakah yang dimaksud ayat ini itu orang yang takut itu orang yang minum khamr, orang yang berzina, atau orang yang mencuri? Maka jawaban Rasulullah SAW, la ya binta as-siddiq, bukan itu yang dimaksudkan ayat ini. Yang dimaksudkan ayat ini adalah yusalluna
wa yasumuna wa yatasaddaquna, yaitu mereka yang puasa, mereka yang sholat, mereka yang sedekah, zakat, tapi dia khawatir semua amalan itu tidak diterima. Jadi Bapak Ibu, itu yang harus ada pada kita itu. Lebih-lebih usia kita sudah termasuk usia apa ini? Ini usia apa nih Bapak? Remaja apa lanjut itu? Lansia. Hah? Lansia. Masuk lansia bukan? Menuju tua. Kalau ukuran lansia itu 60 tahun minimal. Ini ada 60. 50 ke atas ya. Kita menuju tua. Ini berarti menuju sepuh. Sepuh ya, menuju baru. Sepuh. Kalau tua itu kan belum tentu sepuh. Iya. Tapi kalau sepuh sudah pasti Tua. Apalagi ditambahin pini, Sepuh. wah tambah tua lagi berarti. Ya. Jadi Bapak Ibu, maka kita ini harus ada rasa takut tuh. Jangan-jangan Ramadan kita atau amal soleh yang sudah puluhan tahun, jangan-jangan nggak ada nilai pahala. Jangan-jangan tidak diterima. Padahal persiapan kita ini nggak tahu ini kapan Israel akan memanggil kita. Nggak ada yang tahu. Ya begitulah. Ya saya ini mohon maaf, ada grup WA ya, ada grup WA. Ada ya, sering nggak muncul berita tuh di grup WA masing-masing. Innalillahi telah wafat teman kita. Ada gitu? Ada ya? Ada Pak ya? Sering muncul ya? Itu sering. Telah wafat teman SD, telah wafat teman kuliah, telah wafat teman SMA. Itu biasanya muncul di grup WA yang anggotanya 40 tahun ke atas. Di grup saya itu satu kelas ya, satu kelas SMA, satu kelas itu SMA itu yang meninggal saja sudah 6, yang sebangku dengan saya 2. Jadi semeja dengan saya kelas 1, semeja dengan saya kelas 2, dua-duanya satu meja. Cepat itu. Yang belakang meja juga ada yang meninggal. Dan itu usia 40 ke atas mesti beritanya begitu. Melayu, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman. Ya. Terus pertanyaannya sekarang, kira-kira kita ini bagaimana ini? Maka Bapak Ibu, ada yang harus kita ingat. Usia kita ini akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa masa muda kita. Ini kan alumni SMP semua ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya kenangan banyak nih. Ini sudah berapa tahun Pak? Apa kumpulan alumni? Ada 20 tahun? Lebih ya? Ada 30 tahun? Lebih mungkin. Luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang harus kita lakukan ketika usia sudah seperti itu? Yang pertama nih Bapak Ibu ya, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah diberikan usia panjang, dan bersyukur kepada Allah usia panjang masih sehat. Sebab ada orang usianya panjang tapi nggak sehat, ada Pak? Ada ya? Banyak. Ada orang sehat tapi umurnya pendek, ada? Ngerti-ngerti meninggal, padahal sehat, ada nggak? Ada. Jadi kadang ada orang begitu, usianya panjang tapi nggak sehat, enak nggak itu? Atau sehat tapi meninggal, usianya pendek, ada tuh? Ada. Maka yang pertama Bapak Ibu, bersyukur usia panjang dan
lagi yang bersyukur ketiga. Apa itu? Usia panjang, sehat. Yang ketiga bersyukur apa? Bersyukur karena masih bisa melaksanakan perintah Allah. Masih dalam keadaan muslim, itu bersyukur. Sebab ada nggak orang yang murtad? Ada nggak orang murtad? Ada. Maka buat apa umur panjang, kaya raya, sehat tapi murtad? Rugi nggak? Rugi. Kalau di sini adanya Murtanto. Murtanto. Ya, nama. Mana Pak Murtanto? Tuh. Bukan murtad tapi. Ya. Ini Bapak Ibu, itu yang kita syukuri itu. Sebab kan ada ayatnya, sering kita dengar nih Bapak-bapak kalau lagi khutbah Jumat gimana? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka pertahankan itu. Apa yang dipertahankan? Iman Islamnya. Buat apa umur panjang, sehat, kaya raya, anak sukses, tapi murtad nauzubillah. Rugi gak Bu? Oh rugi. Apalagi judulnya aja alumni Muhammad. Tentunya harus soleh dan soleh. Harus soleh. Kelihatan Ustaz, solehah kelihatan sih. Oh kelihatan. Dan cuma solehah. Yang soleh yang pakai jilbab. Ya, semua ya, Ini yang soleh. Ya. Dia yang jilbab. Ya, laki-laki. Ya. Tuh Bapak Ibu tuh bersyukur. Ya. Sebab ada orang tuh yang murtad, macam-macam murtad. Ada yang murtadnya karena harta, ada yang murtadnya karena faktor jodoh. Ada yang murtadnya karena faktor apa? Karir. Ada yang murtadnya karena apa? Ya karena ikut yang lain. Ibu ya. Tuh Bapak Ibu tuh bersyukur tuh. Bersyukur umur panjang, bersyukur sehat, bersyukur selalu dalam keadaan iman dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tuh Bapak Ibu yang pertama ini harus kita lakukan. Yang pertama bersyukur. Yang kedua sekarang Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika usia-usia sudah seperti ini? Ini saya belajar sama Bapak Ibu ya, bukan saya ngajarin ya. Bapak Ibu dengan saya selisihnya ya lumayan, kurang lebih 10 tahun lah. Ya, kurang lebih kan lumayan 10 tahun Pak ya, selisih jauh. Baik, apa yang kedua sikap kita? Yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kalau mau nakal-nakal masih pantas gak? Masih pantas gak? Pak, kalau mau nakal-nakal masih pantas gak Pak? Tengokin lu. Tengokin lu. Bu, kalau mau nakal-nakal masih pantas gak? Ayo, jangan bawa-bawa dulu nih. Pak, kalau nakal masih pantas gak kira-kira? Kalau mau nakal-nakal nih mohon nih. Kalau mau nakal-nakal, kok godain ABG-nya lari. Oh, nggak pantas itu. Nggak pantas Pak ya. Harus dimiliki. Begitu juga yang perempuan mau nakal-nakal sama patut Ibu ya. Yang dulu masih kencang-kencang cantik sekarang sudah. Yang mau Bu Ana bukan saya. Pokoknya udah gak patut kalau nakal-nakal. Udah gak patut. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan disia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang ya. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa. Nah kalau sekarang masa tua sebelum datang masa tua sebelum datang masa
masa kematian, hidup sebelum mati. Wa hayataka qabla mautika wa faragaka qabla syukrika, masa luang sebelum datang masa ya, hidup sebelum kematian, kaya sebelum wa ghinaka qabla fakrika, kaya sebelum miskin, wasihata qabla saqawika, sehat sebelum sakit. Itu baik. Jadi jangan disia-siakan. Meskipun saya nggak tahu ini, coba ngacung ya, tapi jujur, siapa di sini yang nggak punya penyakit sama sekali? Ngacung. Yang nggak punya penyakit sama sekali? Ada? Yang nggak ada penyakit? Ngacung. Jujur ya. Semua penyakit. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Siapa yang ada penyakit? Semua ngacung. Apa tanda itu sakit? Pertanda bahwa kita ini sedang disayang Allah, dosa-dosanya dihapuskan lewat. Amin ya Rabbal. Maka sakit ini jadi pengingat. Umurnya belum diambil, tapi kenikmatannya sudah berkurang. Makan yang dulu banyak sekarang sedih. Dulu dolaran Pak ya, jauh-jauh sekarang ya deket-deket. Jangankan dolan jauh-jauh, kemana-mana aja udah nggak bisa sendiri sebagian. Jadi jangan disia-siakan kesempatan umurnya, jangan disia-siakan kesempatan hartanya, jangan disia-siakan kesempatan waktunya, jangan disia-siakan kesempatan kesehatannya juga jangan disia-siakan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Nah, itu yang kedua, ya, jangan disia-siakan. Yang ketiga sekarang, apa yang harus dilakukan yang ketiga? Yang ketiga, Bapak Ibu, perbanyak amal soleh. Pokoknya banyakin amal soleh dan kurangi dan tinggalkan amal yang tidak baik. Kalau masih ada, belajar untuk bisa lebih baik. Tapi saya yakin kalau saya gini insya Allah baik-baik. Ibu ya betul. Kalau saya gini insya Allah jauh nggak dari keburukan. Jauh ya Bu ya. Jauh ya. Meskipun ya godaan selalu ada, betul Pak? Pak, usia segini masih ada godaan nggak Pak? Banyak. Masih nggak? Banyak. Masih nggak Bu? Terutama bapak-bapak ada godaan nggak Pak? Ada. Karena sekarang, mohon maaf ini bapak ya, sekarang itu banyak wanita yang mencari laki-laki yang sudah mapan. Biasanya mapan itu identik dengan usia sudah tua. Makanya ini bapak godaannya banyak, betul Pak ya? Betul Pak. Di sini yang banyak godaan Pak siapa? Aman. Itu latarnya Pak Aman gitu. Aman itu orang amin. Iya. Aman apa Aman? Aman. Wah, Amang Soeharto. Ini kalau di Sunda ini sering dipanggil orang Mama namanya. Ya, Mama itu dipanggil juga dengan Ama kalau di Jawa Barat. Itu Bapak Ibu ya, jangan disia-siakan. Yang ketiga apa tadi? Banyakin amal soleh. Bahkan usahakan ada amal soleh itu yang istiqomah. Misal, kalau biasa tahajud, istiqomahkan tahajudnya. Kalau yang biasa sedekah, istiqomahkan sedekahnya. Kalau yang biasa tadarus, istiqomahkan tadarusnya. Bapak Ibu, ada seorang muslimah, dia seorang syarifah ya, dia seorang habibah ya, keturunan Rasulullah SAW.
tinggalnya di Kalimantan. Itu saya lupa namanya, Babah Anissa masih Kalimantan. Umurnya 106 tahun dan dia keistimewaannya adalah sampai hari ini beliau sudah menghatamkan tadarus tilawah Qur'annya 1000 kali. Terbayang? Jadi dia sudah menghatamkan tilawah Quran sampai usia 106 tahun, itu sudah hatam tilawah 1000 kali. Terbayang kan? Hebat kan? Itu hebat. Pilihan. Pilihan itu. Kalau sudah kayak begitu, insya Allah tuh dia tenang dia menghadap Allah. Dia punya amalan kubur. Maka Bapak Ibu jangan disia-siakan kesempatan. Umurnya sudah segini, waktunya tilawah, ambil tilawahnya, jangan disia-siakan. Ramadan kemarin kita sudah tilawah ya, barangkali Bapak Ibu banyak tilawahnya. Udah tilawahnya berjus-jus nih. Maka begitu sudah Ramadan, Qurannya jangan ditaruh, jangan ditutup lagi. Hanya gara-gara liburan Lebaran, Syawalan, silaturahmi, Qurannya terus lupa. Ini sudah berapa nih? Syawal. 8. Tergantung mulai dari hari ini. 5 ke Sabtu. Ya kurang lebih 8. Udah 8 hari. Terus pertanyaannya, sudah 8 hari Ramadan lewat. Apa kabar bacaan Qur'annya? Tapi saya lihat di sini wajah-wajah rajin baca Qur'an. Terutama ibu-ibu. Bapak juga rajin. Ya, Pak Amang juga rajin, Pak Amang tilawahnya. Pak Amang rajin tilawah juga, Pak Amang. Rajin. Kamu itu solo. Joko protes we. Protes. Tua kelas. Kelas Pak Amang. Sing dosa kono kok. Pak Imam sholat rame. Oh, lu tahu. Oh, ya, insyaallah ya. Insyaallah semuanya ini mudah-mudahan kita istiqomah tadarus Quran insyaallah. Ya Bapak Ibu. Yang berikut, apa yang berikut yang kita lakukan di usia-usia sudah seperti ini? Ya, tadi jangan nyanyikan kesempatan, banyakin amal soleh. Yang berikutnya adalah ya, banyakin doa. Paling tidak doa yang harus kita hafal Bapak Ibu ya. Apa misalnya saya ini wajah-wajah tukang doa ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin, terus wa'afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizki wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil wal najata wal afwa. Apa aja itu artinya itu? Ayo kita lihat. Salamatan fiddin, apa itu? Supaya diberikan keselamatan dalam, supaya selamat agama kita ini. Enggak ada yang murtad. Ya Pak ya, jangan sampai ada yang murtad. Supaya selamat Islam, iman Islam kita. Ya, salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi, badannya selalu sehat. Ini saya lihat wajah-wajah sehat. Amin. Kalau ada sakit jadi syukur ya. Masih sehat, masih bisa warawiri, naik motor, naik mobil. Mungkin kalau bapak ada yang masih bisa manjat mungkin ya. Benerin apa genteng. Itu sehat berarti. Ya.
Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmunya tambah insyaallah. Kalau ilmunya pasti udah banyak. Wah, ibarat ember ini ilmunya udah luber. Ya. Apalagi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan, rezekinya barokah, kelihatan dari tampilannya, tampilan soleh-soleh insyaallah ya. Itu tanda rezekinya barokah. Apalagi wa barakatan fi rizqi wa taubatan, diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Pak, Bu, dulu pernah saya ceritakan ya di pengajian penagari ya, Bu Ana sama Bu Jana. Hai Bu. Jadi Pak Bu, ini ada pengalaman orang yang kerja di salah satu instansi yang ngurusin jenazah di rumah sakit di Jakarta. Dia cerita, ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau misalnya ada misalnya tak. Rata-rata, ini rata-rata ya. Yang dia temui, ini yang cerita dia. Yang dia temui, yang meninggal selama dia tangani di rumah sakit itu hanya sedikit yang husnul khotimah. Sedikit. Jadi selama dia menangani, saya nggak tahu kalau yang lain. Selama dia menangani, jadi selama dia menangani itu sedikit yang husnul khotimah. Lalu dia cerita, yang husnul khotimah itu setelah dia pelajari, tanya keluarganya, itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Ada ingat-ingat nih buat bekal kita ya. Apa yang pertama? Yang pertama ini pengalaman dia ketika ngurus jenazah. Yang pertama kata dia, orang yang husnul khotimah selama jenazah dia ngurusi di instansi itu tandanya yang pernah dia lihat. Ditanya keluarganya, yang pertama tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Amin, 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 amin. Makanya kan kata Nabi apa? Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah min 'amalu sholat. Perkara yang Allah hisab pertama kali urusan apa Bapak Ibu? Urusan sholat. Bukan mobil, bukan haji berkali-kali, bukan umroh berkali-kali, bukan sorban, bukan peci, bukan jenggot sepanjang-panjang misalnya, bukan jilbab kayak fashionable misalnya. Ya begitu ya. Tapi yang pertama itu urusan sholat. Itu pengalaman dia besar. Ingat-ingat. Ya, semoga Allah jadikan kita ini Rabbil Jannah mungkin min as-salam min dzikrillah insyaallah. Yang kedua nih. Pelajaran buat kita. Rajin sedekah. Rajin sedekah. Kamu jangan. Ajar diterus aja Pak. Orang terpelit itu jangan ini. Rajin sedekah. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, rajin baca Quran. Yang keempat, ini pelajaran nih buat para koruptor. Yang keempat, tidak mengambil harta yang bukan haknya. Makanya kalau merasa dulu pernah ambil barang siapa dan dibalikin, sekarang dikembalikan. Meskipun itu barangnya kan kecil, sekarang dikembalikan. Balik ke Om. Oh dulu sekarang udah enggak. Udah dikembalikan itu dulu. Nah, dikembalikan. Ayo, tuh berapa tuh 4 tuh ya? Belum balik. Oh, belum balik. Aman insyaallah.
wajib ya, belum mukallaf saya. Masih anak-anak. Sampai giginya habis kan masih anak-anak. Nah itu Bapak Ibu. Nah, yang satu lagi itu saya gak lupa ya satu lagi. Kalau nggak salah ya, iya satu lagi nih, 5 ya semua ya. Tiga nih. Saya ingat sekarang. Yang dia pengalaman orang itu, yang bersumpah itu rata-rata dia lihat hubungan dengan keluarganya selalu baik. Bujang baik. Bujang ya. Bukan Pak Aman. Juga. Oh beda. Aman. Istrinya banyak. Itu. Jadi makanya usia seperti kita ini bagus-bagusin dengan urusan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan cucu. Udah gak patut lagi usia 60 masih KDRT. Dengan istri tetangga jangan. Aman. Ada aman jangan, Mang. Sadar. Oh iya. Biar kesemet. Iya, itu 5 itu. Itu pengalaman orang yang pernah menangani jenazah. Jadi dia tanya, apa rahasianya Pak? Kok jenazah ini kok meninggalnya bagus? Yang cerita keluarganya. Oh si Fulan selama hidupnya itu baik sama istri sama anaknya. Masya Allah. Mang di rumah Mang. Ini betul ini. Dibuka wajibmu ya. Makanya hati-hati. Ya cukup 5 itu aja yang kita bagusin. Sholat, sedekah, apalagi tadi? Baca Quran, apalagi tidak mengambil barang orang lain. Yang kelima apa tadi? Nah, keluarga hubungannya baik. Bapak Ibu ya. Sebab yang mendoakan kita nanti siapa kalau kita nggak ada? Ya keluarga, ya istri, ya anak. Itu nomor 1 yang mendoakan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan ya setelah Ramadan ini kelima-limanya bisa kita miliki dan kita lakukan. Ingat-ingat tadi ya. Apa tadi 1? Sholat 5 waktu ya. Lebih bagus lagi ditambah yang sunnah. Bapak Ibu sekarang saya tanya, siapa yang kalau tengah malam kadang suka bangun? Banyak yang bangun itu. Ini perkara sholat aku ngerti. Jadi maksudnya gampang bangun tengah malam. Masya Allah. Pak, Bu, ini rahasia. Saya tahu ya. Kenapa orang sudah tua itu tidurnya susah kalau malam? Bangunnya gampang. Bapak Ibu tahu, itulah kasih sayang Allah buat kita. Disuruh ngapain kita? Suruh tahajud. Kalau sini insya Allah tahajud semua. Oh iya. Amin. Insya Allah. Kecuali yang sana. Kali ini insya Allah. Yang sana juga. Ya sana juga kadang kalah. Maksudnya sini kabar lagi. Allah. Bagus ya. Jadi kalau tengah malam melek, jangan bilang mau tidur. Pakai buat sholat, pakai buat baca Quran. Insya Allah setelah itu bisa tidur. Masya Allah. Mang di rumah ke siapa? Di rumah ke Mang. Ya, itu Allah tuh sayang sama kita ya. Bayangin orang usia muda susah bangun tahajud, sementara kita nggak niat bangun tapi selalu bangun. Coba aja dicek, betul ya? Selalu bangun kan tengah malam ya? Itu Allah sayang banget sama kita ya. Nggak perlu susah payah pakai jam alarm, nggak perlu nitip sama anak, nggak perlu nitip sama suami, istri, nggak perlu nitip sama cucu, ternyata mudah bangun tahajud. Barangkali dulu di usia kita masih muda susah bangun tahajud. Itu subhanallah. Bapak Ibu ya, jadi sholat 5 waktu, apalagi yang kedua tadi, sedekah, yang ketiga baca
baca Quran. Apalagi yang keempat, jangan ngambil milik orang lain. Apalagi yang kelima, bagus dalam urusan rumah tangga. Kalau istri lebih dari satu, ya monggo. Yang penting baik. 3, aman 3. Kurang 1, setengah 3, 1, 4. Ya, kalau istri 2 silahkan. Yang penting adil. Kalau nggak mampu adil ya setunggal mawar. Kan ayatnya begitu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil ya satu saja. Ya, Buya Hamka itu ya. Buya Hamka itu istrinya satu. Beliau ada pendapat beliau itu yang berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Ini kata Buya Hamka, kata Buya Hamka. Fankihu ma qabalakum minan nisa mastawasulah sawaruba antum ala ta'dilu fawahidah. Ini kata Buya Hamka nih, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ayat ini maksudnya apa? Punya istri satu aja. Ini kata Buya Hamka. Tapi kata ulama lain beda lagi. Kata ulama lain, kalau punya kemampuan jangan satu. Coba ya. Terutama kalau mampu, terutama adil. Itu kata sebagian ulama. Jadi yang penting apa? Mau istri satu, istri berapa kek? Yang penting baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Semuanya bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil yang terakhir berdoa tadi itu. Ibu ya, kan doanya banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ada lagi doa lain, ada Rabbana gimana? Rabbi ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina. Ada lagi doanya. Gimana doanya? Gimana Bapak Ibu doanya? Rabbi habli minas shalihin. Banyak doanya semua. Maka Bapak Ibu, kalau orang di saat Ramadan selesai hari raya mulai pada sibuk nyiapin apa itu? THR. Betul ya? Nah, sekarang ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Bapak Ibu jadi ingat-ingat. Kalau THR dibela-belain, disiap-siapin buat anak, sekarang ingat lagi, ada yang perlu disiap-siapin, dibela-belain buat anak. Apa itu? Pendidikan akhlak soleh-solehah buat anak-anak. Sebab itu nanti dipertanggungjawabkan. Jadi bukan cuma duit yang dibutuhkan anak, tapi juga pembinaan akhlakul. Ada beritanya Pak, Bu, mohon maaf ini beritanya, nonton ya di YouTube, di Instagram, anak pejabat menganiaya anak orang, betul Pak ya? Ada nggak tuh Pak? Ada. Anak orang pakai dicekek-cekek, anak orang pakai dibanting-banting. Kurang apa coba dia itu? Duit banyak nggak? Banyak. Jabatan tinggi nggak? Tinggi. Mobil banyak nggak? Banyak. Motor banyak nggak? Rumahnya banyak nggak? Tapi kenapa begitu? Itu berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Penanaman akhlak Islam, akhlakul karimah. Maka Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya, usia sudah seperti kita, pikirkan generasi akan datang. Anak-anak cucu kita harus juga soleh dan soleha, bahkan lebih soleh daripada kita. Terus Bapak Ibu, supaya nanti walaupun ketika kita sudah menghadap Allah, ada yang melanjutkan kesolehan.
Kalau kita misalnya biasa pengajian di majelis taklim mana, kita udah nggak ada, siapa yang lanjutin? Anak cucunya. Misalnya lagi kita biasa ngisi pengajian, terus kita sudah nggak ada, siapa yang lanjutin? Anak cucunya yang lanjutin dakwahnya. Kita biasa masih hidup suka sedekah, lalu kita sudah nggak ada, siapa yang lanjutin? Anak cucu kita yang melanjutkan amal soleh kita. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dari Dia, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam usia, dan tentu saja dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saya di kemudian selanjutnya apa ini? Mau doa langsung apa gimana ini? Doa Bu ya. Ya, mari Bapak Ibu kita doa ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan semoga Allah kabulkan ya. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Amin. Hamdan yuafi hamdan mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'awwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim tarsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu khairan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat wa khairal thawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma rzuqna al-istiqamah ba'da Ramadan. Allahumma rzuqna al-istiqamah ba'da Ramadan. Allahumma rzuqna al-istiqamah ba'da Ramadan. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma sharrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma asri lana dinana allati yasmatu umurina wa asri lana dunyana allati fiha ma'ashina wa asri lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la jalan illa 'alamta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma
Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نقول لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا حي يا طيب برحمتك نستغيث يا الله. يا رحمن ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا غفار اغفر لنا يا وهاب هب لنا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات. اللهم ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, jazakumullah khair, matur sangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.